Jadi ketemu Rizik Syihab di dalam, ya nasib baiklah. Si Bona ini kasihan juga dibegokan Rizik Syihab sama Munarman. Itulah gobloknya. Kasihan juga bintang 2 nih. Masa tainya sendiri diambil, kan digoblokin. Yang gobukin Panglima FPI pula. Salam, pastor seluruh dunia. Ya, Ini shalom. informasi saya dari aspek intelijen, ya. Ya, Persis seperti yang saya katakan, ulat bulu, ya kan. ulat bulu. Jadi Sigit ini pusing 7 keliling. Kenapa? Di Korok Bayangkara ini baju coklat itu ada 4 faksi. Kalau baju hijau 3 faksi kan. Jadi ingat kasusnya Susnodi Haji dengan Mahmul Padmanegara yang sempat rame, yang ketangkap dia mau ke Singapura. Susnodi Haji sebelumnya kan Antasari, ya kan. Antasari itu membongkar baju coklat ini, yang 4 faksi ini. Sedangkan Susnodi Haji ambisi jadi presiden, Kapolri. Kapolri, ya. Nah, kena gari lah dia, ya kan. Jadi kenapa 4 faksi? Ini sangat sulit 4 faksi ini. 4 faksi ini ketiga 1, 1, 3. Zaman Tito itu 3-1. Makanya solid banget. Dan Oropa yang coklat, baju coklat nih. Kenapa saya katakan demikian? Waktu Tito tuh berhasil sukses karena dia tuh sangat brilian dia dari aspek intelijennya kan. Makanya dia diakui oleh internasional raja anti teror, ya kan. Kenapa saya katakan raja anti teror? Memang dia jago dia kan. Itu valid. Karena pada waktu itu nggak ada menyinggung-nyinggung di internal mereka. 4 faksi ini sekarang ini si Sigit ini memang digoyang terus. Kasihan dia sebagai atasan Korok Bayang Coklat. Artinya si Bona, kenapa saya katakan si Bona kawan itu? Si Bona itu kalau bahasa Aceh kuno itu anjing. Sial. Jadi CI kan. Dulu ingat, Pastor, waktu pembentukan PAM Swakarsa, itu kan tahun 98. Itu jenderal di belakangnya semua. Waktu itu memang daripada chaos, dibina lah nih reman-reman. Rizik Syihab itu kan tukang kaca mata itu, keliling tukang kacamata. Dulunya. Dulu saya pernah mau gebuk tuh, pantat mobil saya dihantamnya. Sampai, padahal kalau nggak dia tabrak saya dapat 300 juta itu. Waktu itu terkenal dia ketum ini. Jadi Rizik Syihab ini, orang tuh salah setting, dibegokin lah si Bona ini oleh Rizik Syihab. Kan Rizik Syihab ini kan jago orasi, dibegokin si Bona. Si Bona ini kasihan juga dia. Karena dia sialan, namanya kan nama bahasa Aceh kuno, Bona itu sialan. Makanya dipakai nama anjing, nama monyet. Bona. Begitu, bukan Napoleon. Memang di daerah Sumatera Selatan tuh banyak nama-nama orang Prancis, Pak. Ya kan, dulu saya duga dari NTT, ternyata bukan. Memang asli orang Palembang tuh, Oki apa segala macam. Jadi 4 faksi inilah yang pusing. Si Sigit sekarang 3-1. Jadi dia si Malangkama. Padahal dia kan sudah terpidana 4 tahun. Kenapa dia belum dicopot juga maijennya kan? Percis yang dikatakan pada waktu PAM Swakarsa, si Bona ini masih pangkat Letnan 1 itu. Saya ingat banget tuh, Letnan 1. Jadi naik melejit, waktu Tito dinaikkanlah pangkatnya, sama-sama wong Palembang kan. Dinaikkanlah dari bintang 1, bintang 2. Mulai dia bermanuver, karena merasa hebat, ketemu dia, kebetulan waktu itu kepala bagian internasional. Dia rampok lah ini kan. Jadi ketemu Rizik Syihab di dalam, ya nasib baiklah. Si Bona ini kasihan juga dibegokan Rizik Syihab sama Munarman. Itulah gobloknya. Kasihan juga bintang 2 nih. Masa tainya sendiri diambil, kan digoblokin. Yang gobukin Panglima FPI pula. Jadi kalau kita lihat cerita ini, ya 4 faksi, itu repot Pak. Dan Islam di Indonesia ada 3 faksi Pak. Sosio, syariah, sama fundamental. Rizik Syihab ini yang fundamental, itulah khilafah. Kalau syariat itu semi daripada khilafah. Kalau ini benar-benar khilafah. Jadi dalam penjara itu kan ada berapa orang? Panglima tinggi FPI,
Terus ketua umumnya si Lubis, si Rizik Syihab. Jadi lengkap itu orang. Jadi sangat jelas. Itu Pak, justru itu Pak. Itu justru makanya sangat bodoh sekali. Ini apa alasannya Pak Kapolri sebodoh itu jadikan mereka satu? Kecuali mereka hukumannya seumur hidup semua, itu nggak apa-apa jadi satu aja atau hukumannya mati semua. Nah ini hukumannya kan cuma beberapa tahun. Kalau hukumannya beberapa tahun kan dikumpulkan jadi satu kan mereka malah tambah edan. Jadi, Ya kan? jadi Sigit ini kecolongan dia sebagai Kapolri ini Pak ya. Dia merasa didukung oleh NU ya kan. Tidak tahu dia di dalam sendiri kena jebak dia. Jadi 4 faksi tadi Pak. Jadi sekarang 31 menghantam dia. Dia mana berani Pak. Mungkin Jokowi sebal juga sama dia itu. Ya. Kan. Kemudian di baju coklat sangat disayangkan orang-orang pengikut Yesus berteriak. Mulai dari Letnan 1, Letnan 2, ya kan, mulai dari kolonel sampai jenderal itu kan, kemarin kan Jenderal Tobing bilang, ya kan, mulai Letnan 2 sampai jenderal itu harus menguasai intelijen kan. Ini kelemahannya. Jadi orang-orang yang pengikut Yesus itu bingung saya. Waktu pensiun baru sibuk persekutuan doa, baru Yesus. Mau siapa kayak dari Sabang sampai Merauke, orang Tapanuli, Papua, Manado, Ambon sama aja itu kan, dari Bali. Jadi sangat disayangkan. Inilah kenapa ada 4 faksi, cari aman. Jadi mereka itu masuk zona aman, nggak mau berkarya. Lain dengan Guterres, apa namanya? Yang dulu nangkap Ratu Ekstasi, nah, itu jago tuh, ya kan? Termasuk Beni Murnadi. Ini Argo, yang jubir Maijen itu sekarang siapa itu? Argo Mulyo, apa namanya itu? Argo. Itu Kristen ya. Itu Argo, kok ya ngomong. Jadi sekarang di Polri itu memang banyak Islam yang nasionalis dan orang Kristen di Mabes. Cuman mereka kan terima warisan. Ya kan, warisan sistem. Anak buahnya kadrun semua. Jadi pemimpinnya nasionalis semua, anak buahnya kadrun semua, Pak. Nah, ini yang sekarang kita mau dorong, Pak. Ayo, ini suara cerita. Makanya saya berharap teman-teman bongkar nih apa di dalam ini yang punya info satu bongkar supaya Pak Kapolri punya keberanian. Ya saya kira dia nyali adalah, cuman punya alasan bahwa ini tekanan internasional. Ya, itu Pak. Karena kursi panas gitu memang meradang itu lagi meradang. Seperti saya bilang kan bulat bulu. Karena 2024 Pak persiapan. Saya sih berharap ini Pak Kapolri ini benar-benar ini ya bisa benar-benar kalau ini mainnya keras itu habis itu semua kadrun-kadrun di Polri. Tinggal nanti Pak Dudung bisa jadi panglima, wah keren ini. Wah ini Pak Dudung jadi panglima ini cocok sama Pak Sigit, habis itu kadrun itu. Mantap betul. Jangan si Andika kacau itu. Kurang Andika ini ininya Bung Beta ini paling nggak demen sama Andika di Bung Beta ini paling sebel ini. Mana Bung Beta nih? Mana nih? Di kalangan kita juga Pak ya. Di kalangan kita pengikut Yesus kadang-kadang saya bicara sampai saya di Komisi 3 kemarin hari kapan ya? Hari ini Jumat. Hari Rabu yang lalu saya ke Senayan. Saya cari Komisi 3, panggil tuh si Sigit tuh. Apa alasannya kau? Oh, udah terdakwa, masih mayor jenderal. Si Bonani goblok dia itu, nggak ada otaknya. Namanya sialan kan. Bahasa Aceh kuno sial itu. Berarti sialan dia itu. Jadi kalau ditantang juga seperti anjing monyet dipanggil bona-bona supaya gampang kan. Makanya saya nggak mau pakai Napoleon. Goblok dia itu, otaknya nggak ada. Badannya besar tuh. Gundinya juga banyak itu. Jadi pengacara ya MKC itu wajib dilidik itu hartanya gimana. Karena banyak main cewek dia itu. Titiknya kemana-mana itu. Sama dengan Muhammad. Serius nih, Pastor. Dilidik pasti ketahuan tuh. Uang rampokannya dari mana hartanya. Harta kekayaan. LKHP itu kan. Kita dengarkan Bung Beta dulu nih. Ini setuju dengan Bung Beta nih. Siapa itu Andika itu Bung Beta itu. Kalau saya sih berharap Dudung bisa jadi panglima itu. Ya, betul. Sangat betul. Mana nih Bung Beta nih? Bung Beta. Teriak, Bung. Ya setuju nih Pak Dudung jadi kalau bisa jadi wapres kalian nanti. Kalau bisa jadi wapres ya cocok ya. Wah bersih itu ya, gila ya. Dengan Ganjar. Wah Ganjar mah nggak ada giginya dia. Ya, wakil Dudung dia presiden. Ya presidennya biarlah partai yang menentukan. Kami sudah siapkan sigap. Presidennya sekali-kali orang Batak gitu atau orang Irian gitu loh. Kami sudah siapkan sigap.
Ya, Kapan Siap, kapan Ganjar orang Batak Pranowo. bisa jadi presiden nih? minggu Iya. depan kita ketemu Ganjar di Enggak Semarang. lah, presidennya orang Batak atau orang Irian lama seorang Jawa terus bosen. Nggak bisa, Pak. Susah, Pak Paul. Itu udah Ya jangan susah Soekarno. dong, harus dong. Artinya Benar, kalau Pak. mau keadilan sosial, mau bener-bener, kalau mau voting terus ya nggak jadi-jadi. Kalau mau voting terus mendingan bubar aja. Nanti Ambon, Maluku punya presiden orang Ambon, Tapanuli punya presiden orang Batak, orang Papua punya presiden orang Papua. Begini, Kalau mau Pastor. voting mah nggak kelar-kelar nanti Pastor. Indonesia. Enggak, Pastor, sorry. Soekarno, Soeharto, Jokowi ada titisan itu. Jangan Nah. salah, banyak orang nggak tahu. Iya, tapi kan saya nggak percaya begituan. Pokoknya kalau mau Kan. presidennya tetap orang Jawa lagi, mendingan bubar aja Indonesia. Kalau ini presidennya Jawa lagi, orang Jawa lagi 2024, mendingan bubar aja Indonesia. Menteri agamanya Pak Paul ya. Menteri agamanya saya nanti nggak apa-apa. Ahok menteri apa? Ahok Kalau- menteri apa? Ya Ahok nanti jadi wapres lah. Jangan. Mantap. Mainkan. Aduh, Ahok jadi Lanjut. presidennya jangan dulu lah. Kasihan yang orang Batak sama orang Ambonnya dapat giliran dulu lah sama orang Irian. Jadi udah terbukti kan Pastor, Mm-mm. bulat-bulut kan, meradang si Sigit kan, Mm-mm. itu fakta kan, nggak bisa dihindarin Pak. Mm-mm. Jadi disayangkan orang-orang pengikut Yesus nih, jenderal-jenderal, mulai Letnan 2 sampai jenderal yang dikatakan Jenderal Tobing kemarin, ini kok nggak bereaksi kan, ya kan? Merespon pun tidak, apalagi reaksi kan, Mm-mm. diam ayam. Lanjut. Ya.